warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan aku Pipit di catatan Pipit Ika. Kali ini aku mau bercerita tentang liputanku bersama seorang teman ke sebuah desa yang tidak jauh dari kota Surabaya. Liputan kali ini aku berikan judul Mobil Berhantu. Jadi ceritanya waktu itu ada seorang teman yang bercerita bahwa dia memiliki tetangga. Dia bercerita jika tetangganya itu resah karena dia memiliki sebuah mobil yang baru saja dia beli, tapi ada sesuatu yang aneh dari mobil tersebut. Keanehan dari mobil tersebut diantaranya adalah bunyi klakson terdengar di malam hari. Padahal bisa dipastikan kalau tidak ada satu orang pun di dalam mobil itu. Terkadang lampu menyala sendiri. Pernah ketika mereka sekeluarga sedang pergi dan tiba-tiba ada sesuatu kejadian yang menimpa mereka. Mereka tabrakan dengan sebuah truk. Tahu sendiri dong, truk dengan mobil penumpang, mobil station biasa. Pasti akan menang truknya ya, entah itu mobilnya ringsek atau bagaimana. Tapi kenyataannya tidak ada lecet sama sekali di mobil tersebut. Resah dengan segala keanehan yang terjadi, akhirnya membuat si pemilik mobil ini bercerita. Temanku ini akhirnya berinisiatif untuk menghubungi kami, aku dan salah satu temanku. Kebetulan dia adalah fotografer untuk majalah Mitos dan Budaya. Aku sebagai seorang ghostwriter pada saat itu tertarik untuk meliput kejadian itu, dan akhirnya kami bertiga sepakat untuk berangkat bertiga. Sampailah kami di rumah Mbak Ana. Rumah itu biasa, asri, dan tidak nampak satu mobil pun di luar. Aku berpikir mungkin ada yang sedang menggunakan mobil itu. Ini adalah pengalaman pertamaku medias. Sampai di depan rumah, temanku, sebut saja namanya Chris. Dia mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum. Seorang perempuan kira-kira 3 tahun lebih tua dariku keluar, wajahnya ramah. Kemudian dia berkata, "Alhamdulillah, sudah saya tunggu-tunggu. Saya sudah mimpi kan tentang kalian sekitar 3 hari yang lalu." Kami bertiga berpandangan, mimpi tentang kami. Tapi sudahlah. Akhirnya Mbak Ana mempersilahkan kami duduk di ruang tamu. Dari situ keanehan mulai aku rasakan. Pada saat kami melangkah masuk, ada sesuatu di dalam diriku yang seolah menjalar pelan. Sesuatu itu seperti rasa sedih yang sangat tidak mau pergi, rasa kehilangan, rasa sedih yang aku sendiri tidak tahu datangnya dari mana. Dengan perasaan yang berkecamuk, tidak tahu harus bagaimana, aku memaksakan untuk tetap masuk ke dalam rumah itu dan Mbak Ana mempersilahkan kami untuk duduk. Kami pun duduk. Mbak Ana bercerita tentang apapun yang dia alami. Pada saat Mbak Ana bercerita, aku sama sekali tidak bisa fokus pada apa yang dia ceritakan. Karena perasaan sedih itu semakin nyata, semakin terasa. Sekitar 30 menit Mbak Ana bercerita. Kemudian dia berpamitan untuk mengambilkan kami minum. Pada saat itu, fotograferku tiba-tiba ingin masuk ke dalam. Dan dia bilang, "Mbak Ana, bisa tolong tunjukkan di mana mobil itu berada?" Pada saat itu, entah kenapa, aku merasakan seperti takut, terperanjat, dan kaget.
Pada saat itu juga, mulutku tiba-tiba berkata, "Jangan, berhenti. Kamu mau kemana?" Teman fotografer itu berhenti dan memandangku. "Kenapa, Pip? Ada apa?" "Jangan ke situ." Dia pun terkejut. Oke, aku gak jadi masuk, karena sepertinya dia melihat ada keanehan pada diriku. Kemudian Mbak Ana datang sambil membawa minuman. Pada saat itulah Mbak Ana berkata, "Ya Allah, Mbak, ternyata ini maksudnya. Ternyata ini yang dia mau. Dia mau bicara melalui sampean." Aku yang tidak tahu maksud Mbak Ana sedikit bingung antara merasakan rasa sedih, tapi aku juga berusaha mencerna. Seperti ada sesuatu yang seolah ingin masuk, tapi aku menahannya karena aku tidak tahu itu apa. Pada saat itu juga aku berkata pada Chris, "Chris, tolong pegang tanganku." Tangan sebelah kiriku ku genggamkan pada tangan Chris. Lebih tepatnya aku mencengkeram dia. Aku mencoba menahan. Tapi apa yang aku rasakan itu semakin kuat dalam benakku. Seorang perempuan dengan postur yang sangat mirip denganku. Dia duduk di bagian tengah kursi di dalam mobil itu. Sebelah kakinya dirantai. Dia tertunduk. Wajahnya sangat sedih. "Jangan usir aku. Jangan suruh aku pergi. Kamu baik. Aku mau di sini saja." Mbak Ana yang ramah tiba-tiba mencengkram bahuku sambil berkata, "Aku tidak masalah, tapi aku memiliki anak-anak, dan aku tidak mau anak-anakku melihatmu. Pahamilah bahwa aku sedang menjaga keluargaku." Aku menangis mendengar kalimat Mbak Ana. Aku hanya bisa bilang, "Kasihan, kasihan." Sebelah kakinya dirantai. Mbak Ana membisikkan sesuatu padaku. Sebuah doa, kalimat Allah. Kemudian aku tersadar. Setelah rasa kesedihan itu semakin menyerang, dan kemudian aku setengah berteriak, aku melepaskan cengkraman kepada dia. Setelah semuanya tenang, dan aku meminum minuman yang diberikan oleh Mbak Ana. Akhirnya Mbak Ana pun berkata, "Kok Mbak tahu kalau dia memang diletakkan di bagian tengah di dalam mobil itu? Kok Mbak tahu kalau dia memakai rantai di sebelah kakinya? Kok Mbak tahu bahwa rambutnya sekian? Kok Mbak tahu kalau posturnya sekian?" Aku tidak bisa menjawab, karena itu semua seolah seperti ada di dalam kepalaku. Dan ya, apa yang dia rasakan, dia sampaikan padaku. Aku tidak tahu kalau itu namanya adalah mediasi. Aku baru sadar setelah melihat ada banyak kejadian-kejadian di teman-temanku yang hampir sama, dan mereka mengatakan bahwa itu adalah mediasi. Aku saat itu sama sekali tidak ada keinginan untuk mediasi, tapi mungkin dia melihat bahwa aku bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Kemudian Mbak Ana berkata bahwa memang dia akan melakukan pembersihan. 3 hari sebelum kedatangan kami, Mbak Ana bermimpi tentang kami dan seolah disuruh untuk bercerita dulu pada kami, baru setelah itu mengadakan pembersihan. Percaya tidak percaya, tapi kejadian itu aku alami. Setelah itu
Mbak Ana berbicara dengan teman fotografer itu dan Chris. Dan untuk selanjutnya aku tidak lagi terlalu fokus pada apa yang mereka bicarakan, karena tiba-tiba wajah perempuan itu tergambar, wajahnya sedih. Dan kamu tahu, ternyata wajahnya sangat mirip aku. Kemudian kami bertiga pun pulang. Aku melirik tangan Chris yang sedang memegang setir. Agak biru ya, karena rupanya aku sangat keras mencengkramnya. Saking gak sadarnya aku gak ngerti. Kemudian berakhirlah liputan hari itu dengan menyisakan kesan tersendiri pada diri kami masing-masing. Akhirnya, tetaplah percaya bahwa kekuatan terbesar hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian liputan pertamaku. Sampai jumpa di liputan lainnya di Catatan Pipit Ika episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka. Subscribe. Oke, sudah ya.